Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan melanjutkan video tentang menggunakan Mendeley Desktop. Pada video sebelumnya kita telah membahas berkenaan dengan bagaimana cara menyimpan atau memasukkan file-file yang akan kita gunakan untuk penulisan yang di dalam Mendeley Desktop-nya. Nah, saat ini kita akan menggunakan Mendeley Desktop pada Microsoft Word. Pertama, kita buka dulu Microsoft Word punya kita atau kertas kerja kita. Nah, pada kertas kerja ini kita pastikan dulu ya, sebelum kita kembali menggunakan Mendeley-nya dalam Microsoft Word, pastikan plugin dari Mendeley-nya sudah terpasang. Nah, cara pengecekannya silahkan klik reference. Ya, lihat pada kolom yang ketiga ini, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Pada kolom ketiga ini, apakah di tampilan tempat teman-teman sudah ada seperti insert citation, open Mendeley, dan insert bibliografi. Nah, ini dia. Di langkah pertama, silahkan mungkin teman-teman mau mengcopy data-datanya ya, misalnya gitu. Atau kita bagi dua kertas kerjanya. Nah, untuk teman-teman memudahkan pekerjaan, boleh dibiasakan ketika menyimpan file artikel itu sudah diperbaiki diperbaiki namanya, nama file yang disimpan. Biasanya kalau kita download dari Google, dari artikel langsung pada jurnal ya, namanya itu akan angka-angka seperti ini, keseringan. Nah, sepertinya ini. Tapi tidak untuk kemungkinan ada juga yang langsung ada nama seperti yang contoh ini. Nah, tapi coba dibiasakan untuk memperbaikinya supaya ketika teman-teman cari ini judul apa yang saya gunakan, itu akan mempermudah. Kita lanjut. Nah, ini saya sengaja buka dulu beberapa. Saya buka lagi Mendeley Desktop-nya. Nah, ini misalnya kita ambil tulisan yang di sini ya. Kan judulnya kita menggunakan ini nih. Kita mengutip punya orang. Misalnya kita ambil kalimat ini. Nah, kita mengutip secara langsung nih, nggak kita edit nih. Kita ambil, kemudian kita kutip. Nah, bagaimana cara mengutip? Kita cek dulu. Artikel ini punya Aditya. Kita insert citation. Nah, sudah kita tulis kalimatnya. Ya, kita tulis paragraf yang kalimat yang ingin kita kutip. Diakhiri tanda titik, lalu kita insert citation. Nah, insert citation kita go to Mendeley. Ini ada, sudah dapat. Kita pilih nama artikelnya tadi, siapa penulisnya, dengan judulnya sudah benar.
Lalu kita klik cite. Cite ini ada seperti tanda petik terbalik ini. Dia akan logo apa namanya ini ya? Keluar angka seperti ini. Kita blok dulu. Nah, ini kita kasih warna. Nah, 1. Lalu berikutnya coba lagi kita kutip. Siska, ada nggak kita punya Siska? Oh, ada. Kita ambil punya Siska. Oke, kita coba copy dulu. Nah, untuk teman-teman jika ingin mengutip, kutipan itu secara umum kita kenal ada 2, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung, teman-teman tidak mengedit sama sekali kalimat yang akan teman-teman kutip. Nah, tapi kalau kutipan tidak langsung atau biasanya orang-orang menyebutnya dengan parafrase, hal itu kalian lakukan dengan cara merubah, mengedit kalimat-kalimatnya dengan makna yang serupa. Jadi tidak bisa menimbulkan kalimat baru tapi maknanya sama. Nah, kita lanjut nih. Kita kutip lagi. Ini kan sudah. Kita kutip lagi. Insert citation. Nah, kutipan itu dilakukan di akhir ya, setelah titik. Insert citation, go to Mendeley. Ini Rahmawati Siska Anindya. Klik cite. Kita warnain lagi deh. Nah, ya, coba sekali lagi ya. Anastasia. Cari lagi artikel mana yang mau kita gunakan. Oke. Ini kita ambil. Sudah, titik. Lalu reference. Insert citation. Go to Mendeley, Anastasia. Sudah, kita klik cite. Oke. Berarti di sini sudah jelas. Yang hijau-hijau ini adalah penomoran dari kutipan kita. Nah, kenapa menggunakan reference manager tool seperti ini? Hal ini untuk memudahkan kita dalam penulisan sumber dan nanti akan memudahkan kita untuk penulisan daftar pustaka, penulisan daftar pustaka. Nah, di sini kita bisa langsung lihat teman-teman bisa langsung mengecek bahwasannya artikel yang teman-teman kutip tadi di bawahnya itu sudah ada footnote-nya ini. Ini sudah catatannya nih, siapa penulisnya, judul bukunya, terbit di jurnal apa, pada volume dan nomor berapa. Nah, ini sudah tampil. Nah, untungnya lagi, kenapa menggunakan reference tools? Misalnya teman-teman di kampus itu biasa menggunakan salah satu style untuk mensitasi. Gaya selingkung lah kata orang ya. Nah, ketika ada perbedaan, teman-teman bisa ganti. Nah, caranya gini. Kalau kita pakai
ada beberapa artikel. Nah, atau enggak kita submit artikel kita ini ke jurnal yang apa sih, jurnal lain lah gitu ya. Yang awalnya di jurnal yang biasa kita submit itu menggunakan APA. Ketika menggunakan APA, apa atau apa itu, American Psychology Association. Nah, ini ada APA 7, APA 6 dan lain-lain lah. Ini macam-macam ini. Dia akan otomatis merubah. Yang awalnya kita ada footnote-nya, saat ini nggak ada. Dia hanya menyebutkan di isi tulisan. Nah, beberapa jenis citasi style ini, citation style. Ada yang Chicago, juga tidak memberikan footnote. IEEE ada 1, 2, 3. Kemudian ada dan lain-lain lainnya, atau Turabian seperti ini. Nah, yang bisa menggunakan Turabian itu penulis-penulis yang membutuhkan footnote atau artikel-artikel yang membutuhkan footnote sebagai keterangan sumber. Ini udah langsung hadir tuh footnote-nya. Tinggal kita Ctrl A, kita rapikan, udah. Nah, tadi mengenai daftar pustaka, kita lompat ke daftar pustakanya. Untuk daftar pustaka, teman-teman nggak usah lagi tulis satu-satu. Silahkan diklik aja Insert Bibliografi. Ya, untuk buat daftar pustaka, Insert Bibliografi. Dan dia akan menyusun sesuai dengan abjadnya. Jadi nggak kita cek satu-satu. Nggak perlu kita mikir N ini setelah R apa sebelum R. Dia akan mengurutkan Anastasia, Nurrahmani, Rahmawati sesuai dengan yang teman-teman perbaiki. Jadi ini akan lebih mudah. Nah, sama tadi seperti kita melihat dari penomoran kutipannya. Jika daftar pustaka ini atau citasi stylenya itu berubah, maka daftar pustaka juga berubah. Ya, kita cek untuk APA. Tuh, dia berubah. Ini yang APA. Terus yang Chicago, dia berubah lagi. Kemudian IEEE, nah dia ada urutannya 1, 2, 3. Macam-macam ini ya, modern language. Nah, di sini udah. Oke, inilah cara untuk mempermudah teman-teman menulis serta menggunakan reference tool. Jadi memudahkannya untuk mengecek sumber, apakah sumber yang teman-teman gunakan ini eksis apa tidak. Terkadang di dalam penulisan karya ilmiah, tidak jarang penulis menggunakan sumber yang susah untuk di-track, susah untuk dicari lah. Ini akan mempermudah juga ya bagi pengelola jurnal atau mungkin dosen-dosen teman-teman ya, untuk memastikan bahwa benar nih teman-teman menggunakan sumber-sumber yang valid. Mungkin ini mungkin cukup segitu aja video singkat saya untuk part kedua ini. Semoga dapat membantu teman-teman dalam penulisan. Terima kasih telah menyaksikan. Selamat pagi.